Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Anggrek Kepitu. Para pecinta anggrek dimanapun berada, kali ini kami mau menampilkan seri Dendrobium hybrida. Ini tanamannya, ya, cantik kan? Bunganya hijau-hijau, ada garisnya. Nah, ini ada 3 tangkai, namun yang mekar baru 1 tangkai. Tanaman ini jenis Dendrobium hybrida. Coba kalau kita perhatikan dari batangnya, dari daunnya, dan dari bunganya. Kira-kira untuk jenis ini indukannya namanya apa? Ini ketika saya mendapat informasinya kurang jelas. Kenapa saya katakan kurang jelas? Karena ketika teman saya memberikan tanaman, itu mengatakan indukannya Convolutum dan Macrophyllum. Itu info pertama. Selang beberapa hari, saya bertanya lagi. Kenapa saya kok bertanya lagi? Karena saya masih penasaran. Satu. Yang kedua, lupa-lupa ingat. Ini yang benar, Bu. Indukannya namanya apa? Saya tanyakan begitu. Jawabnya berbeda dari informasi pertama. Jadi jawaban yang ketika saya tanyakan yang kedua setelah beberapa hari, dia menjawabnya Dendrobium Macrophyllum dan Dendrobium Convolutum. Jadi para pecinta anggrek dimanapun berada, untuk hibrida itu penamaannya yang menjadi emak itu nama yang di depan, dan nama yang di belakang itu yang jadi bapak. Tanaman ini pokoknya induknya ya dari 2 nama tersebut. Nah, mana yang bapak, mana yang emak tidaklah jelas. Saya mendapat tanaman ini, itu teman saya cuma mengatakan, aku mau kirim tanaman. Oh iya, tanaman apa? Bagus pokoknya, Dendrobium hybrida tapi bagus, dan tanamannya bukan tanaman pasaran. Itu aja infonya. Oke, saya cuma gitu aja. Nah, datanglah tanaman tersebut. Tanaman ini, info dari teman saya, sudah dirawat kurang lebih 10 tahun karena dia membesarkan dari kecil-kecil. Nah, saya bisa percaya 10 tahunnya juga setelah kita ngelihat kondisi fisik dalamnya. Ini sudah harus repotting ya, karena di dalam sudah tidaklah bagus ya. Kemudian anaknya atau pertumbuhan berikutnya ini sudah di luar pot. Jadi memang rimbun, tapi kondisinya memang harus segera direpotting. Seingat saya, karena saya punya salah satu jenis indukannya, yaitu Macrophyllumnya. Setahu saya dan seingat saya, pertumbuhan Dendrobium Macrophyllum itu cukup lamban. Kalau Convolutumnya saya nggak tahu ya. Nah, makanya kalau ini 10 tahun seperti ini, percaya saya pertumbuhannya seperti ini, rimbunnya ya hanya seperti ini. Nah, kalau saya nanti nyeplit untuk mendapatkan rimbun lagi seperti ini butuh waktu berapa tahun. Saya tuh ya mikir, kalau tak split untuk mendapat rimbun lagi butuh waktu berapa tahun. Kalau tidak di-split, direpotting saja, memang stres, bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun baru muncul anak kembali. Jadi
sama-sama ya, padahal saya kepinginnya tuh yang broding, rombolnya tuh paling nggak 2-3 kalinya ini. Bingung juga, nggak tahu nanti saya belum ada gambaran akhirnya saya repotting atau saya split. Kalau saya split tambah stresnya kelewat kan, berkali-kali stres kan. Kalau saya repotting ya stres juga, tapi pertumbuhan anaknya nggak tahu seberapa cepat. Nggak tahu lah nanti, pokoknya yang penting selesai dulu bunganya baru ngambil tindakan. Kalau melihat bunganya, yang bisa saya lihat karakteristik makropilumnya. Untuk karakteristik convolutum, saya belum pernah punya indukannya, jadi saya belum tahu. Tetapi sepintas kalau saya perhatikan, kok malah mirip dengan bunga Dendrobium serracii. Untuk Dendrobium serracii kami belum pernah membahas. Nanti kalau tanaman tersebut berbunga, kami akan membahasnya khusus tentang serracii. Nah, kali ini yang saya bahas ini saja, Dendrobium macropilum dan Dendrobium convolutum. Tanaman ini perawatan yang sangat simpel, tidak rewel, tidak ribet, tidak menyulitkan pemiliknya. Karena dari teman saya, sejak dia merawat tanaman ini dari kecil, dia sudah membiasakan tanaman tersebut terkena hujan, terkena panas. Maka waktu berpindah di hutan kami, hutan kecil Anggrek Kepitu, melanjutkan perawatan yang sama. Jadi ini tanaman kena hujan, kena panas, tidak masalah. Tertarik kan? Seperti beberapa anggrek hibrida yang pernah kami miliki dan pernah kami tampilkan di video sebelumnya, anggrek hibrida ini namanya juga tidak jelas. Dari yang memberikan ke kami dulu hanya menginformasikan bahwa anggrek ini adalah hasil silangan dari Dendrobium macropilum dengan Dendrobium convolutum, atau Dendrobium convolutum dengan Dendrobium macropilum, tanpa ada info lebih lanjut. Tetapi dari penelusuran kami, ada satu anggrek hibrida yang sudah resmi terdaftar secara internasional dan merupakan hasil silangan dari Dendrobium macropilum disilang dengan Dendrobium convolutum, yaitu Dendrobium excelsi, didaftarkan pada 6 Oktober 2009 oleh P. Spence. Dari sedikit yang bisa kami telusuri, Mr. Philip John Spence tidak hanya merupakan pakar anggrek-anggrek Papua dan Dendrobium laturea, tapi juga seorang penyilang anggrek yang hebat. Berapa jumlah pasti anggrek hibrida yang merupakan karya Mr. Spence, kami tidak bisa memastikan. Tetapi dari anggrek hibrida yang sudah resmi terdaftar secara internasional, 5 dari 51 hibrida langsung Dendrobium macropilum dan 20 dari 33 hibrida langsung dari Dendrobium convolutum adalah hasil karya Mr. Spence. Dan masih lebih banyak lagi anggrek-anggrek hibrida lain, baik dari indukan Dendrobium laturea maupun anggrek-anggrek Papua lainnya. Terkait benar tidaknya anggrek koleksi kami ini merupakan hasil karya Mr. Spence atau bukan, tidak bisa kami pastikan. Karena seperti yang sudah kami sampaikan, pemilik sebelumnya
hanya menginformasikan bahwa anggrek ini adalah hasil silangan dari Dendrobium macrophyllum dengan Dendrobium convolutum atau Dendrobium convolutum dengan Dendrobium macrophyllum tanpa kejelasan lebih lanjut, yang mana yang sebenarnya merupakan induk jantan dan induk betina. Tanaman ini bisa saja berasal dari sisa hasil eksperimen Mr. Spence sebelum didaftarkan, bisa juga dari eksperimen penyilang lain yang mencontek resep Mr. Spence. Karena dalam mendaftarkan anggrek hibrida, meskipun Mr. Spence sudah mendaftarkan Dendrobium excelsi sebagai silangan dari Dendrobium macrophyllum dengan Dendrobium convolutum, tidak ada hibrida yang didaftarkan sebagai hasil silangan dari Dendrobium convolutum dengan Dendrobium macrophyllum. Jadi, jika ada penyilang yang bisa menyilangkan Dendrobium convolutum dengan Dendrobium macrophyllum dan menghasilkan anggrek hibrida dengan karakteristik yang berbeda dari Dendrobium excelsi, tanaman tersebut bisa dan layak didaftarkan sebagai anggrek hibrida tersendiri. Dendrobium macrophyllum adalah dendrobium berukuran sedang hingga besar yang berasal dari sekitaran Asia tropis kepulauan hingga Pasifik Barat. Pertama kali dideskripsikan oleh Achille Richard, botanis dan dokter asal Prancis di tahun 1834 pada publikasi Feuillet de découverte de las Tulipes. Bunga Dendrobium macrophyllum berukuran 5 cm, warna cenderung hijau kekuningan dengan lidah dipenuhi pola mirip urat atau totol. Bagian belakang bunga berbulu hingga ke tangkai. Dendrobium convolutum adalah dendrobium berukuran kecil yang berasal dari sekitar Pulau Papua sebelah utara. Pertama kali dideskripsikan di tahun 1906 oleh Robert Alan Rolfe pada publikasi Bulletin of Miscellaneous Information. Bunga Dendrobium convolutum berukuran sekitar 3 cm, warna mayoritas hijau, lidah bagian dalam berwarna hijau dengan urat-urat coklat dan bagian luar berwarna coklat. Anggrek ini merupakan hibrida dari Dendrobium section Latourea, jadi jelas memiliki karakteristik dari Dendrobium Latourea. Tinggi batang 40-60 cm, agak menggembung di tengah meskipun tidak sebesar Dendrobium macrophyllum dan bergalur. Daun ukuran 15-20 cm hanya muncul di dekat pucuk batang. Tiap batang atau bulb biasanya hanya memunculkan 3 daun sekali waktu. Bunga ukuran 5 cm, warna dominan sepal dan petal hijau muda. Sepal mekar penuh, sementara petal agak melintir. Terkesan tidak mekar penuh. Dan lidah berukuran besar, warna hijau dengan garis-garis atau motif kecoklatan. Tangkai bunga panjang sekitar 20-30 cm, tumbuh dari dekat pucuk batang. Satu tangkai bisa memunculkan sekitar 10 kuntum bunga. Dari sedikit pengamatan dan penelusuran kami,
Bentuk dan ukuran tanaman dan bunga mirip dengan Dendrobium excelsi karya Mr. Spence. Namun, penganggrek senior yang lebih paham tentang anggrek hibrida bisa berpendapat berbeda. Mengikuti karakteristik indukannya yang merupakan tanaman dari daerah tropis, tanaman cenderung menyukai temperatur sedang sampai hangat, kelembaban sedang sampai tinggi, dan cahaya tinggi. Meskipun tanaman hibrida, anggrek ini sudah dibiasakan untuk dihujan-hujankan. Jadi, cocok untuk ditempatkan di teras ataupun ditempel di pohon di halaman rumah.